Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Ya, tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi menyebut putusan ini adalah demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi kepada publik. Rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu, benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, berlanjut hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon, yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa esok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan platform 100 juta, hanya lebih 6 juta saja, dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan sidang. Ya, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fihir Fauzia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini telah selesai dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana dalam gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon. Dan untuk agenda sidang tadi sudah dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi dan selesai digelar hingga pada pukul 10.20 dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diusulkan ataupun juga dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Tadi untuk ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Henry Jayadi, yang mana tadi dari saksi ahli menyampaikan pendapatnya dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Terdapat sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh ahli dalam sidang lanjutan hari ini. Yang pertama, tadi ahli berpendapat bahwa gugatan ganti rugi dalam pra-peradilan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat meski adanya tindakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya. Lalu untuk poin yang kedua ataupun juga poin selanjutnya yang disampaikan oleh ahli adalah ahli menilai bahwa ada sejumlah komponen ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya yang seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan. Salah satunya ini adalah gugatan ganti rugi untuk biaya advokat. Hal ini dikarenakan dari ahli berpendapat bahwa biaya advokat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya private ataupun juga personal oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Kalau kita simpulkan sedikit tadi Priska, dari ahli yakni Dr. Henry Jayadi ini menyampaikan bahwa gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana dari pihak Roy Suryo ini meminta ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya ini seharusnya tidak dapat dilakukan oleh pihak Roy Suryo karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Dan sedikit kilas balik juga kalau kita mendengarkan dan juga mengetahui sedikit begitu bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang ketiga ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti rugi dengan total sebesar 206 juta
atas tindakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan secara tidak sah yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan secara bersama cuplikan video yang cukup menarik, dan tentu dalam hal ini teman-teman kita beberapa hari ini kita dihebohkan terkait dengan kasus-kasus yang cukup ya menggebarkan publik, terutama kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir, bahkan belum ada titik terang terkait dengan ijazah tersebut. Keputusan pengadilan pun masih belum ya terlihat teman-teman, bahkan keputusan baik dari pihak pengadilan maupun penegakan hukum semuanya belum ada kepastian yang secara absolut. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita melihat sebuah komentar netizen ya, sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya, sehingga sampai detik ini belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya, terutama pihak-pihak yang menangani kasus ini secara mendetail. Dikatakan di sini bahwa terima kasih orang-orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Oke, ya, para mafianya dan pelindung lingkaran pemerintah harus dihukum berat, biar buat bikin jerah para penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Polisi lain yang merusak negeri ini, kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram dan kabur. Jadi teman-teman, kalau ya seperti yang dikomentari oleh netizen ini bahwa polisilah yang telah merusak negeri ini, kinerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram ya alias kabur, dari komentar GHL9247. Ya, kemudian bahwa yang dibela salah dunia akhirat dan ada keadilan hazab Allah yang benar, jujur, dan berkah akhirat. Nah, terima kasih orang-orang jujur dan semoga dilindungi Allah. Dan asli kok banyak yang pengacara buzzer dan tremol dan membelanya, dan sangat ruwet. Buat apa kalau tidak menutupi kebohongan? Merdeka. Ya, jadi teman-teman, apalagi ini sudah ya tahun 2026, bentar lagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, namun teman-teman, sepertinya kemerdekaan itu sepertinya belum terrealisasi ya bagi para oknum-oknum yang masih belum merdeka ya dari berbagai segala kejahatan mereka. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana oknum-oknum yang menangani kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, dan sehingga sepertinya dinilai oleh masyarakat Indonesia atau netizen dalam hal ini bahwa sepertinya ini muter-muter, tidak ada kejelasan yang secara jelas ya disampaikan kepada masyarakat apakah memang itu ijazah itu asli atau memang palsu, teman-teman. Ya, dikatakan bahwa demi uang jabatan pejabat-pejabat Konoha gampang berubah, dan berubah yang sudah benar menjadi salah dan yang jujur menjadi musuh. Nah, jadi memang inilah yang sulit ditanggapi ya kalau terjadi hal seperti ini. Ya, kalau yang benar menjadi salah dan yang jujur menjadi musuh. Jadi tentu dalam hal ini bahwa memang ya kalau ini yang terjadi, ini sudah hancur. Dan semangat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang kebenaran, dan semoga bapak dan ibu selalu dilindungi. Teruslah hukuman harus disuportif dan sesuai dengan undang-undang, dan kebenaran itu akan tegak dengan sendirinya atas kekuasaan Allah. Oke, energi habis dan terkuras karena satu ijazah saja. Ya, apalagi teman-teman, bukan hanya ijazah mantan presiden yang dipersoalkan atau yang digugat saat-saat ini, bahkan ijazah anaknya yaitu Mas Gibran juga ikut tergugat, ijazah yang digunakan sebagai pencitraan dalam ya pemilu 2024 yang lalu. Tentu dalam hal ini bahwa memang banyak yang menilai bahwa baik ayah maupun anak, teman-teman, ijazahnya juga bermasalah. Dan tentu ini harus dijelaskan, ini tentu harus
dibuka secara terbuka kepada publik supaya hal ini tidak menjadi bumerang ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu asli, ya silakan dibuktikan ya secara terbuka. Dan begitu juga ya ijazah Mas Gibran yang digugat oleh Subhan Palal di Pengadilan Solo, ini juga harus penegakan hukum juga harus ya menjelaskan dan membuka ini secara terbuka supaya ini tidak menjadi bumerang. Tangkap dan penjarakan yang selalu bikin kisruh dan gaduh negara ini, dan polisi yang menangani kasus ini semua hanya diberikan sanksi berat kalau dicopot dari polisi, biar polisi benar-benar bersih. Pejabat tinggi negara harus memberi contoh yang baik kalau perilaku untuk harus dihukum berat. Biarpun ya bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap, paksakan biar cepat selesai. Ya, masyarakat ingat doa bersama dan semangat kawan-kawan, adili dan miskinkan anak menantunya harus dihukum juga. Oke, ya, langsung hukum mati aja biar susah rakyat dan selama berjuang, para pejuang dan teruslah berjuang untuk bangsa ini. Ya, jadi artinya bahwa sama-sama berjuang demi untuk menegakkan keadilan. Ya, terima kasih untuk Pak Hakim ya, jaksa jujur dan berantas adili semua yang itu dari UGM, kepolisian dan KPU, termul-termul yang lain, pengacara yang kurang ilmu, adili sampai ya tersisa bikin goncang. Ya, jadi teman-teman memang ini tidak heran kalau terjadi di negara ini. Memang korupsi di negara ini cukup banyak ya, bahkan kasus-kasus yang viral akhir-akhir ini juga cukup banyak, namun tidak ada hal atau keputusan yang tegas dari penegakan hukum ya. Jadi sehingga sepertinya dalam menangani kasus-kasus para pejabat ini sepertinya penegakan hukum lemah dalam hal ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.